Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Sesuai judulnya, video kali ini kita akan membahas tentang tempat yang haunted atau yang paling horor di berbagai belahan dunia. Sebelum itu, saya mohon untuk subscribe teman-teman agar kita bisa berjumpa kembali di lain video. Dan tentunya mensupport terus channel ini. Yang pertama ada Hutan Aokigahara. Di hutan Honshu Jepang ini, salah satu hutan paling menyeramkan karena sejarahnya yang kompleks tentang kasus bundir dan arwah gentayangan. Sejarah hutan bundir ini berbasis dari fiksi dan juga kenyataan. Berlokasi di dekat Gunung Fuji, memang Jepang adalah salah satu negara yang mempunyai tingkat bundir yang cukup tinggi nih teman-teman. Penyebab berbagai macam ya, seperti tekanan finansial ataupun sosial. Dan dirumorkan banyak orang Jepang yang ingin bundir memilih hutan ini sebagai lokasinya. Akhirnya pemerintah Jepang memerintahkan patroli untuk mencegah hal tersebut terjadi. Ya walaupun sudah ada patroli, tapi memang masih banyak ditemukan bundir di hutan tersebut. Dan akhirnya pada tahun 2010, pemerintah Jepang memutuskan untuk tidak mempublikasikan temuan kematian di hutan tersebut, walaupun sebelumnya pernah dipublikasikan. Sejak 1960, hutan Aokigahara ini dijuluki sebagai hutan bundir. Kemungkinan awal tren bundir di hutan tersebut berawal sejak terbitnya novel Naminoto pada 1960. Yang mengisahkan pasangan yang mengakhiri hidupnya di hutan ini karena cinta yang tak sampai. Setelah itu banyak orang mengikuti hal tersebut dan sejak 1988 tiap tahunnya diperkirakan sekitar 100 orang kehilangan nyawa di hutan tersebut. Yang kedua ada Poveglia Island. Pulau ini terletak di Laguna Venetian, Italia, tepatnya berlokasi antara Venice dan Lido. Kabarnya pulau ini banyak dihantui oleh arwah. Awalnya pulau Poveglia ini dihuni pada abad ke-7 dan mempunyai komunitas populasi kecil yang damai. Tidak terinterupsi dari dataran utama Italia. Tahun 1776 pulau ini berada di bawah yurisdiksi Public Health Office, mengubah fungsi pulau ini sebagai tempat pengawasan seperti bea cukai bagi kapal untuk masuk kawasan Venice. Tahun 1793 ada 2 kapal yang berhenti untuk melakukan pemeriksaan di pulau tersebut. Yang ditemukan, para awaknya ada yang terkontaminasi wabah pes atau Black Death. Pada akhirnya, pulau Poveglia harus dikarantina karena banyak yang meninggal di sana. Banyak sumber yang memberitakan orang yang meninggal entah dikubur ataupun dikremasi di sana mencapai 100.000 sampai 160.000. Di abad 20, setelah wabah tersebut hilang, bangunan di Poveglia diubah menjadi rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa tersebut dirumorkan dijalankan oleh dokter yang merawat pasien dengan kejam. Banyak pasien yang meninggal di sana dan menghantui pulau tersebut. Diceritakan beberapa orang bahkan melihat hantu dari pasien rumah sakit jiwa ini berkeliaran di sekitar Poveglia. Beberapa tahun terakhir ada upaya untuk membersihkan pulau ini untuk menarik turis berwisata di pulau Poveglia ini. Namun cerita tentang pulau ini memang sudah mendarah daging ya. Akhirnya sulit untuk menjual pulau ini. Yang ketiga ada Tower of London. Tempat ini memang sering disebut sebagai salah satu tempat berhantu di kota London, Inggris. Tempat ini mempunyai sejarah yang panjang, menjadi tempat berbagai hal dalam sejarahnya, seperti Royal Palace, penjara, dan tempat eksekusi. Beberapa cerita tentang eksekusi, masalah politik, kejadian tragis membuat tempat ini mempunyai reputasi tempat berhantu. Beberapa dilaporkan melihat penampakan hantu orang bersejarah seperti Anne Boleyn, istri kedua dari Raja Henry VIII, yang dieksekusi di tower ini tahun 1536. Ada yang melihat Lady Jane Grey, Thomas More, dan putri kerajaan di tempat tersebut. Para pengunjung dan staf Tower of London juga dilaporkan mendengar suara yang tidak bisa dijelaskan seperti suara langkah kaki, suara armor besi dari sebagian tower. Pada saat ini, Tower of London salah satu destinasi populer bagi para turis.
dengan Crown Jewel sebagai bintang atraksinya. Lebih dari 3 juta pengunjung tiap tahun, walaupun dengan adanya kisah horor. Yang keempat ada di Bogvanet, yaitu rumah paling berhantu di Sweden. Tempat ini dibangun pada tahun 1867. Dalam beberapa tahun saja sejak dibangun, rumah pendeta ini meraih reputasi sebagai tempat yang menyeramkan. Lebih dari 250 tahun yang lalu, tempat kecil Bogvanet baru ditempati. Seperti kebanyakan tanah atau tempat baru pada umumnya, tempat ibadah adalah bangunan yang pertama bagi setiap daerah. Akhirnya, Bogvanet dibangun sebuah gereja, dan bagi pendeta yang memutuskan untuk bekerja di gereja biasanya diberi lahan kecil untuk membuat kebun atau tempat tinggal. Nah, rumah pendeta yang dibangun di Bogvanet akhirnya dibuat. Di tahun 1876, pendeta pertama Bogvanet pindah ke rumah khusus pendeta, tapi tidak betah karena aktivitas paranormal tempat ini. Total ada 15 pendeta yang menyerah di tempat ini. Meskipun laporan tentang penampakan di rumah tersebut dilaporkan oleh seorang pendeta pada tahun 1927, baru setelah pendeta terakhir Bogvanet yaitu Erik Lindgren pindah ke tempat tersebut tahun 1945, publik akhirnya tahu bahwa tempat tersebut berhantu. Menurut Lindgren, salah satu eksperien paling menakutkan saat ia di tempat tersebut adalah ketika ia terlempar secara tiba-tiba dari kursi goyang tanpa ada sesuatu yang mendorong atau melemparnya di suatu malam. Dalam catatan Lindgren, ia tidak bisa duduk terlalu lama di kursi tersebut karena akan terlempar. Setelah kasus Bogvanet menjadi perbincangan nasional, akhirnya pendeta sebelumnya dan para tamu yang pernah menginap di rumah tersebut menceritakan berbagai macam cerita mistis. Yang terakhir ada pemakaman La Recoleta di Buenos Aires, Argentina. Ya, namanya juga pemakaman, pasti memang menjadi tempat yang menakutkan. Setiap pemakaman juga pasti menyimpan hal yang penuh dengan misteri. Pemakaman La Recoleta ini merupakan salah satu pemakaman terbesar di dunia dan juga salah satu yang unik karena patung dan bangunan yang rumit yang menandakan orang yang dimakamkan di tempat tersebut. Ada lebih dari 6.400 patung dan ada ruang bawah tanah yang menciptakan suatu seperti labirin akhirnya di sekitar kota. Ada salah satu cerita penampakan yang populer di La Recoleta ini, yaitu penampakan penjaga makam David Aleno yang bekerja lebih dari 30 tahun di pemakaman tersebut yang akhirnya bunuh diri, dan Rufina Sabaceres, gadis 19 tahun yang ditemukan tak bernyawa oleh keluarganya yang dimakamkan dengan ornamen mewah di tempat tersebut. Diceritakan bahwa kadang terdengar geberincing bunyi kunci dari pemakaman sekitar La Recoleta ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah di Indonesia ada tempat yang lebih seram daripada yang kita bahas tadi? Kalau iya, coba sebutkan di kolom komentar teman-teman. Dan sampai jumpa di video yang selanjutnya.